Hai teman-teman, balik lagi sama Jenny dari Marketing In-House Alam Sutra. Dan sesuai dengan janji Jenny kemarin udah dikasih unjuk nih untuk tipe yang paling kecil di klaster ketiga Sutra Rasuna Alam Sutra 2, yaitu yang lebar 5 namanya Theta. Di video kali ini Jenny mau kasih unjuk yang lebarnya 6, itu namanya Iota. Jadi langsung aja kita lihat yuk rumahnya kayak apa. Oke, sebelumnya Jenny mau disclaimer dulu, ini agak berisik karena memang di sebelah kanan ini kita lagi proses untuk pembangunan si klaster pertama di Sutra Rasuna yang namanya Yima, yang waktu itu sempat viral banget karena ini adalah rumah alam sutra yang harganya masih 800 jutaan. Dan ini kita lagi bangun ya, dan akan handover serah terimanya itu di 2026 akhir. Jadi agak berisik ya teman-teman. Kemudian ini juga tampak depannya dari si Iota, lebarnya 6, panjangnya 12 meter yang akan Jenny review di video kali ini. Oke, kita langsung aja masuk. Tampak depannya seperti ini. Oh ya, Jenny mau infoin ini untuk klaster ketiga, pola dia itu atasnya desainnya pakai genteng ya. Dan ini tuh tipenya American Classic, tapi memang dibuat lebih playful dan juga lebih fun dengan warnanya dan juga aksen-aksennya ya. Ini dia detailsnya untuk si Iota. Dia untuk luas bangunannya itu 84, luas tanahnya 72. Untuk di dalam itu sudah ada 3 kamar tidur, 2 kamar mandi, dan juga sudah muat 1 carport ya. Seperti yang kita bisa lihat di depan ini. Ini udah 1 carport ya guys. Dan juga ini untuk tempat sampahnya, dan ini juga nomor airnya. Kemudian waktu kita masuk, tampilannya seperti ini ya. Jadi teman-teman bisa desain juga nih, kita kasih inspirasi, bisa taruh juga buat tempat sepatunya di sini. Kemudian di atas ini dia juga sudah ada titik untuk CCTV, karena memang CCTV itu sudah kita sediakan dari developer ya. Ada 3 titik, nanti bisa dipasang di bagian depan sini, 1 di living room, dan juga 1 lagi di bagian belakang atau di bagian void gitu. Nah, masuknya ini kita juga semua udah dilengkapi dengan si smart door lock. Dan smart door locknya ini juga keren dan canggih banget karena dia bisa dipakai dengan 4 tipe. 1 bisa pakai kartu akses, 1 lagi bisa pakai si pin ini, bisa pakai fingerprint, dan juga bisa pakai kunci biasa ya. In case kalau misalnya baterainya mati atau perlu diganti kan butuh waktu, itu masih bisa pakai kunci biasa. Ini Jenny mau scan dulu nih. Itu langsung bisa kebuka ya, sudah canggih sekali. Dan begitu masuk, ini dia tampilannya si Iota, si lebar 6 kali panjangnya 12 meter ya. Dia enak banget. Kenapa menurut Jenny ini salah satu tipe yang paling favorite juga, dan juga yang paling pertama sold out sampai kita harus buka row tambahan lagi untuk di tahap pertama. Untuk living roomnya di bagian ruang bawahnya itu juga plong, bener-bener kotak, jadi teman-teman itu bisa desainnya itu lebih enak, ngatur posisinya tuh barang-barangnya agak nggak ribet karena dia nggak ada sekat nih bagian tengahnya. Jadi benar-benar di sini bisa living room, untuk space ada dining table-nya juga. Kemudian nanti kan di bawah tangga ini masih kosong nih teman-teman. Kita juga kasih inspirasi buat teman-teman nih, itu bisa dipakai buat storage. Karena kalau untuk rumah-rumah sekarang yang lebih minimalis, emang kita harus mungkin lebih pinter untuk living minimalis juga, dan juga pinter ngedesain biar kita bisa taruh storage nih kayak gini, tempat-tempat seperti ini, biar hidden, tetap rapi, dan juga yang pastinya nggak boleh simpen terlalu banyak barang sih di rumah gitu. Jadi sering-sering declutter aja. Ini juga bisa taruh fridge di sini. Kemudian ini juga kita bikin kabinet sih gitu. Kalau misalnya teman-teman mau taruh yang kulkas yang kayak 2 gitu, itu juga bisa taruh sini. Karena nanti kan teman-teman dapetnya kosongan semua ya. Jadi unfurnished. Ini hanya sampel aja gitu buat teman-teman, jadi inspirasi in case mau ikutin seperti si rumah contoh. Ini kita kalau di rumah contoh kita bikin island nih kayak gini, terus sampingnya langsung dining table, di sini masih living room ya, seperti yang tadi Jenny udah kasih unjuk. Tadi tuh pintu masuknya di sebelah situ. Kemudian di belakang sini itu adalah si kitchennya. Nah, untuk teman-teman sekalian, Jenny mau infoin kalau untuk kitchennya ini tabletopnya itu sudah dapat ya, tapi keramiknya itu kemungkinan tidak seperti ini, tapi keramik biasa yang warna krem gitu.
Untuk sinknya nanti sudah dapet. Kemudian untuk kompornya itu belum dapet. Dan untuk shelf bawah sama shelf atas ini belum dapet ya teman-teman. Tapi ini kita kasih lihat aja, Jenny kasih lihat buat jadi inspirasi teman-teman sekalian. Nah ini di bagian sampingnya, ini yang Jenny bilang tadi. Jadi ini ada void juga di bagian belakang. Ini ada space sampai ukuran itu sampai situ. Sampai yang tembok itu nanti ada tembok di belakang situ. Jadi ini masih ada tanah merah. Jadi belum didesain seperti ini. Ini tanah merah, tapi ini sudah ubin. Nah teman-teman sekalian, kalau bagian belakang itu mau direnov itu bebas ya, terserah teman-teman. Jadi ini dari tanah merah mau dijadiin ubin sampai ujung juga cakep banget. Karena di sini juga bisa ditaruh buat si mesin cuci dan juga ini buat jemur juga oke. Karena bagian atas kan sudah ada si ductnya ini sedikit. Nah ini teman-teman tinggal pasangin si tempered glass aja. Jadi si jemuran tetap dapat sinar matahari. Tapi teman-teman waktu lagi ngejemur nggak kehujanan dan juga bajunya nggak basah kalau misalnya tiba-tiba hujan ya. Jadi gitu inspirasinya dari Jenny dan juga dari rumah contohnya. Jadi ini oke banget. Kemudian juga untuk kusen-kusen semua kita udah pakai aluminium, tidak pakai kayu biar nggak ada rayap ya. Di bagian lantai 1 ini juga ada satu kamar mandi. Ini bukan powder room ya teman-teman. Kalau di lebar 5 itu kan yang lantai satunya powder room. Kalau ini tuh kamar mandi. Jadi bener-bener ada showernya, ada kloset, ada si wastafel dan juga si tabletopnya ini. Tapi untuk desain kaca gitu belum dapet ya. Dan ini partisinya juga belum dapet. Namun ini sudah ada levelingnya. Jadi ini bisa ada turunan. Pas banget kalau misalnya teman-teman mau pasang kaca itu bisa langsung pasang. Gak usah lantainya di leveling lagi. Semua sudah dirapiin sama Alam Sutra Developer ya. Kemudian di bagian bawah samping pintu masuk tadi tuh ada satu kamar. Jadi ini sebenarnya kamar tidur juga. Cuman ini kita desain aja buat di rumah contoh. Kalau misalnya teman-teman mau work from home dibuat seperti mini office seperti ini juga bisa banget. Dan ini contohnya. Dan juga untuk lantainya ini sebenarnya sama ya. Teman-teman ini tuh satu bahan, ini keramik makanya adem dua-duanya. Cuman ini motifnya motif kayu aja gitu. Oke, sekarang kita naik. Ini waktu dari pintu masuk sebelah kanan itu langsung tangganya naik ke atas ya. Buat sebagai gambaran aja teman-teman, kalau untuk tangganya si lebar 6 ini, dia tuh tangganya lebih lebar dibandingkan si lebar 5 ya. Dan menurut Jenny ini tuh tangganya enak banget karena nggak pegel sampai atas. Itu kita coba lihat ya. Nah ini seperti ini waktu kita naik. Nah sama Jenny mau infoin juga kalau untuk semua tangga itu, kalau teman-teman perhatiin semua sudah kita pakein kaca dua-duanya. Jadi di atas sini pun ini high ceiling dan ini ada kaca. Kenapa? Karena biar buat teman-teman itu ada pencahayaan. Ketika siang hari itu nggak usah pasang lampu, pakai aja pencahayaan itu ke tangga juga sudah terang. Nah ini yang Jenny bilang tadi, untuk siku-siku tangganya itu gak curam ya teman-teman. Enak banget dan ini dia sampai di lantai 2-nya. Nah di lantai 2-nya ini enaknya si lebar 6 itu bener-bener dia plong. Ini ada foyer. Jadi kalau gak dipasangin lemari, itu foyer kalian sampai sana. Dari sini sampai ke belakang lemari situ. Nah jadi ini inspirasi buat teman-teman kalau misalnya mau pasang lemari di bagian foyer itu masih muat banget dan ini juga masih luas jalanannya. Waktu kita sampai di atas ini kita ketemu 3 ruangan juga. Yang sebelah kiri ini si master bedroom, sebelah kanan si kids bedroom dan juga di tengahnya itu ada si kamar mandinya. Jadi kamar mandinya tidak ada yang kamar mandi dalam di lebar 6 ini, semuanya di depan dan sharing ya. Kamar mandi dia sama sih, mirip sama seperti di bawah. Gitu, seperti ini. Kemudian ini untuk kamar anaknya. Dia juga bentuknya kotak ya, tanpa sekat. Jadi benar-benar bisa didesainnya gampang dan juga penataannya lebih mudah. Gitu. Nah, seperti ini. Kemudian kita masuk dan lihat ke master bedroomnya ya. Master bedroomnya juga luas banget karena dia nggak sampai sini doang. Tapi ini Jenny kasih lihat ya. Ini desainnya bener-bener unik banget. Jadi bisa ditaruh si closet ya di sini untuk lemari. Terus tengah-tengahnya ada TV. Jadi kalau kita lihat dari tengah tuh seperti ini.
Dia dibikin ala-ala Jepang gitu ya, semuanya pakai kayu-kayu. Tapi sekali lagi seperti Jenny bilang, semua ini balik lagi ke teman-teman sekalian karena belum furnished ya. Ini hanya sampel aja, inspirasi aja buat teman-teman yang mau ambil sih lebar 6 gitu. Ini juga udah dapet kaca di bagian master bedroomnya. Pencahayaan bagus ya. Dan juga dapat satu kaca ini yang bisa kacanya hidup, jadi bisa dibuka. Kalau si kids bedroom tadi itu kacanya adanya di samping aja, di sebagian sini yang ke arah void. Jadi tetap dua-duanya nggak sumpek kok, dapet kaca dan dapet pencahayaan natural ya. Nah, and that's all for the house tour and house review di tipe Iota lebar 6x12 meter di cluster ketiga Vola Sutra Rasuna by Alam Sutra 2. Nah, buat teman-teman gimana nih menurut kalian, lebih suka yang lebar 5 atau yang lebar 6? Kalau Jenny sih agak bingung ya milihnya yang mana, karena dua-duanya tuh sama-sama bagus, sama-sama fungsional. Cuman balik lagi sih ke kebutuhan teman-teman tuh lebih serak dan lebih cocoknya sama yang tipe yang mana gitu. Nah, buat teman-teman sekalian yang juga mau brosur lengkapnya dan juga mau datang nih, mau visit ke show unit buat appointment, bisa langsung kontak Jenny juga ya di nomor 0813 888 67822. Nanti Jenny akan bantu dan see you di show unit. Bye bye and see you on another video. Dadah guys.